kita masuk ke tahap pelaksanaan. Tadi garis setarnya adalah kontrak yang udah ditandatangan. Begitu kontrak udah ditandatangan, itu garis setarnya kalau Bapak lomba lari udah jangan diam, harus lari. Ibaratnya Bapak lagi nyetir mobil lampu merah, udah ganti nih dari merah ke hijau. Harus ngijek gas, jangan diam aja nanti ditubruk dari belakang. Gitu ya Pak ya. Jadi kontrak udah ditandatangan. Apa yang harus Bapak Ibu lakukan kalau kontraknya sudah ditandatangan? Yang pertama, Bapak lihat kontraknya. Kontraknya, bayarnya, ini saya kasih contoh. Ini banyak yang best practice yang ada sekarang. Itu kalau rata-rata pembayaran dengan cara termin. Termin 1 berapa persen di kontrak. Misalnya termin 1 40% misalnya. Artinya setelah kontrak di SSKK Bapak lihat termin 1 berapa persen. Nanti tugas Bapak adalah meminta kepada Pokmas atau Ormas atau instansi lain membuat yang namanya RPD, Rencana Penggunaan Dana. Pak, ini mau duit termin 1 40%. Tolong Bapak buat rincian duit ini mau dibelanjain buat apa aja. Honor untuk berapa orang, biaya perjalanan, kemana, nilai rupiahnya berapa, belanja rapat, makan minum, dan seterusnya. Dibuat namanya RPD, Rencana Penggunaan Dana. Diverifikasi, sesuai nggak dengan RAB? Ya, kira-kira gitu, dibuat RAB-nya. Dari pembayaran nih, termin 1. Nanti setelah termin 1, pelaksana swakelola melaksanakan pekerjaan. Misalnya Bapak targetkan, termin 1 dikasih duit 40%. Nanti menghasilkan apa target dari termin 1? Setelah dilaksanakan, kata si pelaksana swakelola, Pak, duitnya udah habis, Pak, 40%. Oke, Pak, nggak apa-apa, duitnya habis. Nanti saya tugaskan tim pengawas, nanti Bapak tolong bikin laporan, nanti Bapak tugaskan tim pengawas untuk melakukan pengecekan. Output di lapangan tercapai nggak sesuai dengan yang ditargetkan dengan dikasih duit 40%. Ya, dikasih duit 40%, targetnya tercapai nggak diperiksa. Kalau sudah diperiksa oke, cair termin kedua, termin ketiga, dan seterusnya. Sampai duitnya habis dan targetnya tercapai. Kalau semuanya sudah tercapai, baru dilakukan serah terima, finish, BAST. Pak ya? Oke, kita bahas yang pertama. Pembayaran. Nanti harus lihat dulu, Bapak pakai duitnya apa? Ya, pakai duitnya apa? Kita sebut, karena kita bicara DKI ini, Bapak pakai duitnya APBD. Ini berarti kita bicara ini. Kalau Bapak dana APBD, ada nggak peraturan yang mewajibkan cara bayarnya? Kalau ada, silakan pakai aturan yang ada. Kalau kagak ada, silakan diatur nanti kembali kepada kontrak. Kontraknya bayarnya mau gimana? Pakai bulanan, pakai termin. Terminnya berapa termin? Termin 1 berapa, 2 berapa, ketiga berapa? Ya pakai aturan yang tertulis di dalam kontrak. Ya jangan sampai Bapak begini jadi masalah. Di kontraknya termin, pelaksanaannya sekaligus jadi masalah. Jadi Bapak harus konsisten dengan kontrak yang sudah disepakati. Itu yang pertama. Nah, setelah kalau dia termin 1, tadi Bapak jangan minta, kan ini mohon maaf di DKI ada beberapa tempat nelpon saya, Pak, ini saya ada termin 1 40%, DP katanya uang muka. Ini masalah Pak, kas daerah minta jaminan uang muka. Ya, saya bilang itu salah bikin kontrak. Harusnya kalau Bapak Ibu ada kegiatan swakelola, mohon maaf, jangan pakai istilah DP, uang muka, 30%, 40%. Kalau uang muka, Bapak akan dikejar kepada jaminan uang muka. Instansi pemerintah, Ormas, Pokmas, bisa nggak bikin jaminan uang muka? Kagak bisa. Jadi Bapak tuliskan, termin 1 berapa persen, ya, dengan syarat. Dengan syarat, tim pelaksana telah mengajukan RPD tadi, rencana penggunaan dana yang telah disetujui oleh PPK. Misalnya berapa persen? Rinciannya udah setuju oleh PPK, bayar tuh sekian persen. Tadi transfer ke rekeningnya resmi, rekening Pokmas atau
ormas. Hindari ada istilah mohon maaf rekening pribadi. Nanti Bapak Ibu jadi masalah. Apalagi rekening pribadinya kecampur-campur, wah kacau tuh nanti. Ya, jadi nah setelah duitnya cair gitu, duitnya udah ada, ya berarti tinggal action di lapangan. Apa? Jangan lupa nanti Bapak minta kepada pelaksana swaklola koordinasi dulu, bahasa awamnya ya. Saya tuh kalau yang di program bedah rumah, saya selalu kepada ketua Pokmas, bahasa saya, Pak, Bapak, sebelum pelaksanaan jangan main seruduk-seruduk aja, bahasa saya gitu ya. Tolong Bapak koordinasi dulu, satu, koordinasi dengan dinas perumahan. Tolong nanti Bapak koordinasi dengan para tokoh masyarakat. Yang kedua, kalau koordinasi udah oke, sepakat ini tembok ini mau dikasih mural. Muralnya temanya apa? Misalnya kan, oh temanya tema misalnya ayo sekolah misalnya. Atau temanya hindari narkoba dan seterusnya. Udah sepakat nih dengan para pihak, udah sepakat. Pihak terkait RT RW udah oke. Kemudian lakukan mobilisasi. Kalau bahasa awamnya, mobilisasi itu kalau bahasa awamnya. Kan Pak, duit udah cair Pak ke rekening Bapak. Tolong dibelanjain. Belanjain apa? Mungkin perlu meng-hire tukang. Suruh datang tukangnya kerja. Mungkin perlu bahan dan material. Mungkin perlu beli peralatan. Beliin. Itu bahasa awamnya. Karena duitnya udah cair. Oke ya? Nanti setelah mobilisasi didatangkan tenaga kerja, peralatan dan materialnya, laksanakan pekerjaan. Nanti kita bahas ada namanya kertas kerja penggunaan bahan dan material. Kalau tenaga kerja apa Pak? Absen. Tukangnya si Udin namanya. Si Udin tanggal sekian absen hadir, tanggal sekian hadir, tanggal sekian hadir, kerja selama seminggu. Hadir semua, full, berarti dibayar penuh. Nanti tolong Bapak catat. Penggunaan tenaga kerja, penggunaan peralatan. Misalnya beli semen 10 sak misalnya kan. Ada sisa berapa? Kalau habis semua, habis misalnya. Beli 10 sak, habis. Selama 2 minggu 10 sak, habis. Nah, setelah nanti catat nih. Catat penggunaan dananya. Ya, penggunaan sumber dayanya. Mungkin tenaga kerja, mungkin peralatan, mungkin material. Yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu didokumentasikan kegiatan Bapak Ibu. Dokumentasinya, ya. Dipoto gitu bahasa awamnya. Dipoto apa pakai video boleh, ya. Ya boleh, silahkan. Nah ini contoh ini kalau ini programnya bedah rumah nih, tapi ini udah lama nih, tahun 2018 seingat saya ini. Kalau ini programnya, kalau itu alokasi anggarannya dulu 2018 ya Pak ya. Dulu masih 20 juta. Kalau yang sekarang satu rumah itu dibedah 65 juta. Ya lumayan, minimal rumah, kalau bahasanya rumahnya kayak begini kan nggak layak nih, kena panas, kena hujan. Dengan dibedah, minimal dia buat ruang tamu ada, tempat tidur ada, buat toilet ada, dan seterusnya. Ini bedah, nih ibaratnya nih before after lah bahasa awamnya ya.